Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pada hari yang dikuduskan ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sepakat bahwa hidup ini adalah ibadah pertanggungjawaban atas panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Ibadah itu dapat kita lakukan dalam dua hal, yaitu ibadah formal, misalnya di gereja atau tempat-tempat persekutuan, dengan tata ibadah, tata liturgi yang diaturkan. Tetapi buah daripada ibadah formal itu sesungguhnya adalah ibadah yang tidak formal, yaitu keseluruhan, totalitas hidup kita itu adalah ibadah. Tujuan daripada ibadah kita itu hanya satu, memuji, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di sana, menurutkan kehendaknya, dan kemudian mendengarkan sabdanya, supaya untuk waktu kehidupan yang berikut kita senantiasa boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Maka segala hal yang kita perbuat harus kita lakukan hanya untuk Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23, di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam konteks bacaan kita, di dalam ibadah minggu hari ini, maka ibadah itu dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu harus yang pertama menghormati hari Sabat. Artinya memberikan waktu yang khusus untuk Tuhan dalam satu hari itu di dalam peribadahan kita, yaitu dengan tidak bekerja pada hari Sabat itu seperti yang diurai dalam ayat 13, tidak melakukan urusan dengan orang lain, dan tidak berkata omong kosong, artinya harus hidup kudus dan senantiasa konsentrasi penuh memuji-muji nama Tuhan. Dan selanjutnya kita harus memuliakan hari Sabat itu dengan mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari kenikmatan dan hari yang mulia. Artinya dalam satu hari itu hidup kita hanya bersyukur, memuji-muji Tuhan, memuliakan Dia dalam aktivitas hidup kita. Berangkat dari ibadah kita dari Sabat itu, maka selanjutnya dalam kehidupan 6 hari ke depan itu,
kita harus menghasilkan buah daripada peribadahan itu menjadi ibadah yang sejati dalam realitas hidup keseharian. Yaitu yang pertama, dengan tidak menindas orang lain. Tuhan Yesus datang adalah membebaskan kita dari ketertindasan. Maka setiap orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus adalah juga orang-orang yang berkewajiban untuk melepaskan orang lain dari penindasan, tidak menindas orang lain. Kemudian tidak melakukan fitnah. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak fitnah yang dilontarkan kepada Tuhan Yesus. Dan hidup sekarang ini juga kemudian mendorong banyak orang saling menfitnah dengan kemajuan daripada semua media-media sosial yang ada. Tetapi kita sebagai orang yang beribadah, jangan pernah menunjuk-nunjuk orang dan jangan pernah melakukan fitnah. Yang berikut, itu hal yang paling fundamental dan sulit kita lakukan. Membagikan kepada orang lapar apa yang kita inginkan sendiri. Ketika kita menginginkan makanan yang enak, saat itu ada saudara kita yang lapar, dan kita juga mungkin sama-sama lapar, tetapi kita harus punya kerelaan untuk membagikan itu kepada sesama. Dan itulah hukum emas yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Di sana dikatakan, apapun juga yang kamu inginkan supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada orang lain. Ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Kalau ingin dihargai, kita harus lebih dulu menghargai orang lain. Kalau kita ingin dikasihi, maka kita harus lebih dahulu mengasihi orang lain. Itulah hukum emas yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, buah daripada ibadah yang sejati itu akan kita nikmati. Itu diurai di ayat 11, di ayat 12, dan ayat 14 kalau kita baca tadi. Yaitu Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Kalau Tuhan yang menuntun kita, apapun persoalan kehidupan, kita tidak akan pernah lagi berhenti dalam permasalahan. Sama seperti umat Israel yang dituntun Tuhan di gurun dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dia menuntun umatnya ketika siang hari dengan tiang awan, dan ketika malam hari dengan tiang apinya. Maka siang dan malam kehidupan, problem dan kesusahan kehidupan tidak menghentikan umat Israel berjalan sampai ke Kanaan. Maka demikianlah kita yang sudah betul-betul beribadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkenan dengan ibadah kita, Tuhan menuntun kita senantiasa. Maka apapun problem hidup, tidak akan menghentikan hidup kita. Yang kedua, buah daripada ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu, Tuhan memuaskan hati kita bersenang-senang karena Tuhan. Maka kebahagiaan orang Kristen bukan kebahagiaan yang reaktif. Kebahagiaan orang Kristen adalah kebahagiaan yang proaktif. Kebahagiaan orang Kristen bukan tergantung situasi karena mendapatkan satu hal, tetapi karena hidupnya sudah dijamin oleh Kristus Yesus. Maka kebahagiaan orang Kristen adalah kebahagiaan karena Tuhan menjamin hidup kita sendiri. Jadi bukan soal ketika mendapat berkat dan kemudian tidak dapat bersyukur dan hati tidak puas dalam situasi yang sulit. Tetapi orang Kristen dalam susah pun senang, bermazmur. Itulah kehendak Tuhan dari kita. Yang ketiga, buah daripada ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu, di ayat 11 dikatakan, hidup kita akan berseri seperti taman yang diairi dengan baik. Dalam situasi yang sulit di gurun itu, hidup kita sendiri adalah seperti taman yang senantiasa dialiri dengan air yang baik. Persoalan kehidupan tidak akan membuat kita lesuh lagi dan tidak akan membuat kita murung, tetapi kita berseri-seri dimanapun kita hadir. Kita membawa perubahan dan membawa kegembiraan bagi yang lain. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, beribadalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh hidupmu sebagai ibadah yang sejati, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan terimalah berkatnya yang berkelimpahan, yaitu Tuhan akan menuntun kita, Tuhan memuaskan hati kita dalam segala sesuatu, sehingga dalam susah dan senang, kita senantiasa berseri-seri dan bersuka cita hanya karena Tuhan saja. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, inilah hidup kami. Jawaban kami atas panggilan Tuhan, agar hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga kami memuliakan Tuhan dalam Sabat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan urapi, berkati, dan mampukan kami melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup keseharian kami 1 minggu ke depan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.